Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sebelumnya perkenalkan, namaku Hesti Binti Septiani dengan NIM 23420808. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan tugas untuk mata kuliah masalah dan kebijakan pembangunan. Pada presentasi ini saya mengambil tema yaitu investasi berkelanjutan dan pengelolaan sumber daya alam. Dan saya akan membahas topik yang sangat penting dan relevan, yaitu kebijakan untuk pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan di Indonesia. Yuk simak sampai akhir agar kita bisa sama-sama memahami tentang tantangan dan solusi yang bisa diterapkan untuk masa depan yang lebih hijau dan adil. Baik, langsung saja untuk selanjutnya, yaitu ada latar belakang. Indonesia terkenal sebagai negara yang memiliki banyak sumber daya alam, seperti tambang, hutan tropis, dan keanekaragaman hayati di laut. Tapi, kekayaan ini belum tentu membawa kesejahteraan bagi masyarakat atau keberlanjutan bagi lingkungan. Selama beberapa dekade, eksploitasi berlebihan telah menyebabkan kerusakan lingkungan dan ketimpangan sosial. Banyak masyarakat yang belum sadar pentingnya mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan. Inilah yang menjadi dasar perlunya kebijakan ekonomi yang berpihak pada keberlanjutan. Terus selanjutnya yaitu ada eksploitasi. Eksploitasi berlebihan terjadi ketika sumber daya alam diambil dalam jumlah besar tanpa memperhatikan kemampuan lingkungan untuk menopangnya. Contohnya adalah tambang batu bara di Kalimantan yang menghasilkan tambang terbuka, polusi udara, dan perselisihan mengenai penggunaan lahan. Ada juga perkebunan sawit, juga sering menghancurkan hutan primer serta lahan yang dimiliki secara adat. Eksploitasi terjadi ketika sumber daya alam diambil secara masif tanpa memperhatikan daya dukung lingkungan. Untuk perkebunan sawit sering menggusur, yaitu dapat dijelaskan pada PPT ini, maksudnya yaitu sering menggusur hutan primer dan lahan adat, yaitu tanpa regulasi yang ketat. Ini menyebabkan eksploitasi bisa merusak ekosistem dan merugikan masyarakat lokal atau sekitar. Untuk selanjutnya yaitu ada degradasi lingkungan, yaitu ada kerusakan lingkungan terjadi karena tindakan manusia yang merusak ekosistem. Penambangan nikel di Sulawesi menyebabkan hutan rusak secara besar-besaran dan membuat sungai tercemar. Akibatnya berbagai keanekaragaman hayati menghilang, terjadi banjir dan muncul krisis air bersih. Seperti yang saya tampilkan pada slide PPT, yaitu ada gambar sebuah kota di Jakarta yaitu yang terkena banjir. Contohnya dari degradasi lingkungan itu ada penambangan nikel di Sulawesi, yaitu seperti hutan rusak besar-besaran, sungai tercemar, keanekaragaman hayati hilang, banjir dan krisis air bersih meningkat. Ini menunjukkan bahwa kerusakan lingkungan bukan hanya masalah ekologi, tetapi juga berdampak langsung pada kehidupan manusia. Yang selanjutnya yaitu ada ketimpangan sumber daya alam. Sumber daya alam seringkali hanya menguntungkan segelintir pihak atau perusahaan besar atau elit politik, yaitu contohnya seperti Papua dan Kalimantan kaya akan tambang, tapi masih tinggi angka kemiskinan. Untuk masyarakat lokal sering tidak mendapat manfaat ekonomi, malah terkena dampak negatif. Ketimpangan ini harus diatasi agar pembangunan benar-benar inklusif. Seperti yang ada pada PPT, ketimpangan dalam pendistribusian sumber daya alam terjadi ketika manfaat ekonomi dari sumber daya alam hanya dirasakan oleh sekelompok tertentu seperti perusahaan besar atau kalangan elit politik, sementara masyarakat setempat tetap hidup miskin dan mengalami dampak negatif. Untuk selanjutnya yaitu adapun untuk mendukung materi pada video ini yaitu ada data yang diambil dari BPS. Dalam PPT ini saya mengambil pada tahun 2025 yaitu ada berat bersih ekspor bulan hasil industri menurut komoditi. Ini ada pertambangan, manufaktur, dan konstruksi pada tahun 2025.
pada Januari sampai Juli. Mungkin saya sebutkan beberapa saja. Untuk minyak kelapa sawit itu pada Januari ada 1.485,4. Pada Februari ada 2.267,7. Pada bulan Maret ada 2.307,1. Dan ada juga minyak kelapa, yaitu pada bulan Januari sebesar 59,9, pada Februari 48,1, pada bulan Maret sebesar 42,6, pada bulan April ada 53,1, pada bulan Mei ada 59,5, pada bulan Juni sebesar 28,1, dan pada bulan Juli ada 56,5. Untuk hasil industri logam dasar tambang itu ada pada bulan Januari ada 31,4, pada Februari sebesar 28,7, pada Maret sebesar 28,0, pada bulan April sebesar 33,7, selanjutnya yaitu 35,2, selanjutnya itu sebesar 34,4, dan yang terakhir yaitu 37,8. Mungkin itu beberapa data yang bisa saya sebutkan dari Badan Pusat Statistik. Yang ingin melihat langsung datanya bisa langsung membuka website BPS. Untuk selanjutnya yaitu adapun kebijakan untuk mengatasi tiga masalah tersebut. Yang pertama itu ada kebijakan yang bisa diterapkan, antara lain untuk eksploitasi, yaitu ada perizinan digital Wilmark, dan ILM membantu untuk mencegah tumpang tindih dan korupsi dengan menggunakan sistem berbasis digital. Kebijakan kuota eksploitasi berdasarkan daya dukung lingkungan menentukan batas pengambilan sumber daya tahunan sesuai kemampuan lingkungan. Untuk degradasi lingkungan yaitu insentif fiskal bagi industri hijau, memberikan pajak atau subsidi kepada usaha yang menggunakan teknologi ramah lingkungan. Untuk yang bertentangan sumber daya alam yaitu reformasi. Pengelolaan sumber daya alam berbasis komunitas melibatkan masyarakat setempat dalam membuat keputusan dan mengawasi prosesnya, serta transparansi dalam pembagian manfaat sumber daya alam dilakukan dengan menerbitkan informasi terbuka mengenai siapa saja yang mendapatkan manfaat serta besarnya manfaat. Untuk selanjutnya yaitu kesimpulannya, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan bukan hanya soal lingkungan, tetapi juga soal keadilan sosial dan masa depan ekonomi Indonesia. Dengan kebijakan yang tepat, kita bisa menjaga alam sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jangan jadikan video ini sebagai hanya tempat presentasi saja, melainkan sebagai tempat diskusi. Baik, mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.